Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, sampai amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat kawan-kawan semuanya, selalu nonton video ini, selalu mensupport channel ini, sukses selalu di perantauan, rezeki nih barokah selalu, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari orang-orang yang memanfaatkan sampean, mbak, amin ya robbal alamin. Aminkan dulu loh, karena doa dari seseorang itu walaupun cuman 1 biji 2 biji itu bisa membuka atau mengetuk pintu langit, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan kan kawan yang sedang beredar. Jadi ada sebuah curhatan di VT menceritakan PRT Indonesia ini berangkat lagi bekerja di negara Hong Kong dan cuman bisa bertahan 8 bulan. Wow, kok bisa bertahan 8 bulan? Itu masih mending. Tetapi apakah permasalahan dia ini seperti kemarin-kemarin, cuman mungkin mbaknya itu tidur ngorok, mungkin gatelen, atau penyakit kudis, atau mbaknya itu semiran, tatoan, seperti itu? Tidak kan kawan. Ini perkaranya adalah masalah bank. Oh, kita bahas ya. Mbak E ini sudah berapa tahun tuh di Indonesia. Tapi karena ekonominya sulit, kerjaan ada tapi gajinya nggak cukup, kemudian memiliki hutang di mana-mana, secara otomatis Mbak E ini berniat kembali bekerja ke negara Hong Kong. Jadi ketika dia niat kembali bekerja ke negara Hong Kong, berarti dia adalah ex Hong Kong kan kawan? Iya benar, dia ini ex Hong Kong selama 8 tahun. Kalau sudah ex Hong Kong itu penak, tidak perlu tinggal di PT kan kawan. Jadi mbaknya itu ke PT ngisi biodata diri, kemudian dokumen-dokumen lama diserahkan ke PT, dan kemudian tanggal hari bulan tertentu dia harus kembali lagi mengunjungi PT kan kawan. Kadangkala juga untuk interview. Akhirnya hari yang ditunggu, mbaknya ini berangkatlah ke negara Hong Kong setelah menunggu beberapa bulan di rumah. Berangkat di Hong Kong itulah mbaknya ini kerja mendapatkan beberapa bulan. Dia ini sudah menerima paspor atau dokumen dia dari agensi. Jadi setelah selesai masa-masa potongan nih, mbaknya ini sudah diberikan paspor atau dokumen dari agensi kan kawan. Senang ya, udah diberikan semua dokumen. Tetapi mbaknya ini ketika dokumen di tangan, dia malah kilaf kan kawan. Ternyata dokumen itu malah dibuat pinjem bank. Nah, mbaknya itu pinjem bank itu. Pinjem bank, kemudian tidak mencukupi hutang dia di tanah air. Hasil dia ini juga pinjamlah ke rentenir kan kawan. Pinjam ke rentenir, juga pinjam ke bank. Nah, musibahnya itu loh, ternyata mbaknya belum bisa membayar bank tadi. Alhasil staf dari pihak bank ini telepon ke majikan melalui telepon rumah, karena persyaratan untuk ngambil bank salah satunya adalah telepon rumah milik majikan. Karena mbaknya itu tidak bisa membayar sesuai dengan jadwal yang tertera atau terlambat, maka pihak bank, staf bank itu telepon ke rumah majikan, dan pada waktu itu yang mengangkat adalah majikannya kan kawan. Jadi majikan ini ngangkat, diceritain oleh stafnya bahwa cecemu itu pinjam bank sebesar ini dengan potongan ini. Jadi semuanya dijelaskan. Majikan kaget kan kawan, nahan emosi ini. Kenapa kok ceceku hutang bank itu tidak bilang? Kenapa ceceku hutang bank tidak menanyakan aku? Kenapa ceceku menggunakan alamat rumah untuk hutang bank tanpa sepengetahuan aku, apalagi menggunakan nomor telepon rumah
tanpa sepengetahuan aku, tanpa menanyakan aku. Yaitu si majikan ini menahan amarah dan kemudian dia langsung menanyakan ke cecenya, apakah benar kamu butuh hutang bank? Kemudian cecenya menjawab iya. Alhasil majikan ini langsung memarahi dan melakukan pemutusan kontrak kerja. Akhirnya majikan ini juga menanyakan, di mana paspor kamu? Karena aku mau membelikan tiket ke kamu. Emosi ki bose. Kemudian mbaknya itu bilang bahwa paspornya dia ternyata digadaikan juga kepada rentenir kan kawan. Majikan itu mau membelikan tiket, ternyata paspornya itu digadaikan. Bayangkan, majikan emosi 2 kali ini. Mbaknya itu diinterminit, uang interminitan itu dibayarkan ke rentenir tadi kan kawan. Karena apa? Mbaknya nggak punya uang kan kawan. Walaupun dia sudah bekerja 8 bulan di tempat majikan, ternyata selesai potongan pul, gaji pul pun dia tidak memiliki uang kan kawan. Alhasil yaitu uang interminitan 1 bulan gaji ini buat membayar pihak rentenir untuk mengambil paspor. Ketika paspornya itu sudah diambil, barulah majikan ini membelikan tiket. Itu hari diusir kan kawan. Semua baju-baju dia tuh dimasukkan ke paspor. Kemudian mbaknya itu langsung diantar ke bandara. Karena majikan mangkal banget perkara ini kan kawan. Yaitu mbaknya pulang akhirnya masih menyisakan hutang. Kemudian dia pulang tidak memiliki uang tabungan kan kawan. Sampean ngerti kan di posisi seperti ini bagaimana? Itu yang rugi siapa? Ya pasti mbaknya. Kenapa kok dia tidak sabar menunggu per bulan aja untuk bayar hutang? Kenapa harus pinjam bank yang akhirnya dampaknya ini pada pemutusan kontrak kerja dan dia tidak mendapatkan hasil apapun. Walaupun dia bisa membayar hutang nih di Indonesia, tapi itu belum selesai juga loh mbak bayar hutangnya, saking banyaknya hutang. Oke sekan kawan, saran saya buatkan kalian semuanya di dalam kasus seperti ini, sekali lagi enggak menghakimi ketika mbak-mbak semuanya pengen hutang bank. Enggak menghakimi, karena sekali lagi itu hak sampean. Bahkan di negara Hong Kong pun itu juga tidak ada undang-undang yang melarang sampean untuk hutang bank. Tidak ada mbak. Bahkan ketika majikan kemarin itu mengajukan undang-undang kode etik permasalahan PRT asing di negara Hong Kong untuk hutang bank, hutang ke rentenir, itu belum disetujui mbak. Loh, undang-undang di negara Hong Kong itu masih ringan, masih tidak menekan Anda, masih bebas bagi Anda pengen hutang bank di Hong Kong, tidak masalah. Tetapi dari kasus-kasus yang sekian banyak ini loh, sampean tahu kan ketika hutang bank resikonya apa? Ketika sampean terlambat bayar, ketika sampean melarikan diri, ketika sampean menggunakan data-data majikan, ketika sampean menggunakan alamat majikan, nomor telepon majikan, bahkan sampean menggunakan nomor Hong Kong ID milik majikan. Apakah itu ada? Itu pelanggaran mbak, sampean bisa dilaporkan oleh majikan ketika sampean tidak menanyakan dulu kepada majikan. Tetapi kalaupun sampean menanyakan dulu ke majikan, apakah majikan mengizinkan? Tidak. Jarang sekali majikan mengizinkan. Bahkan ketika ada majikan yang sayang banget sama sampean nih, ketika sampean ngomong, bos aku mau pinjam bang, boleh nggak usah pinjem bang, kamu butuhnya berapa sih tak kasih, kamu butuhnya berapa sih tak pinjemin. Itu loh mbak, saking takutnya majikan itu alamat rumah, nomor teleponnya itu digunakan sampean untuk pinjam bank. Dia tuh takut mbak, jadi lebih baik dia tuh meminjamkan uang kepada sampean daripada sampean pinjam bank. Ya bener nggak? Jadi di dalam kasus ini ketakutan mereka adalah masalah alamat
nomor telepon, kemudian data-data diri mereka sampean gunakan. Kemudian kalau ada sampean sekiranya terlambat bayar, sampean kabur, mereka tuh takut juga terus diteror oleh pihak bank. Ditelepon terus oleh pihak bank, disurati terus oleh pihak bank, didatangi terus oleh pihak bank. Apakah itu ada? Ada. Staf dari pihak bank itu mendatangi majikan Anda. Itu juga ada, tintong-tintong. Bayangkan, apa majikan nggak takut tiba-tiba mereka masuk? Mereka ketakutan itu loh. Itu kenapa mereka tuh melarang keras sampai untuk utang bank. Jadi dalam kasus ini, ketika sampean punya hutang di Indonesia, tunda dulu bayarnya sebelum sampean ini mengumpulkan uang. Tidak perlu sampean itu gerusa-gerusu hutang dulu untuk melunasi, padahal sampean tahu belum lunas. Ini terbukti ketika hutang bank belum bisa melunasi hutang di Indonesia, makanya dia terpaksa juga hutang ke rentenir. Nah, hutang ke rentenir pun itu juga membahayakan paspor sampean gadekan. Itu melanggar undang-undang di Indonesia. Paspor itu adalah milik negara, sampean malah jual paspor itu, sampean malah gadekan paspor itu. Dan tidak hanya negara Hongkong, di Indonesia pun itu juga melanggar loh kawan-kawan. Jadi dalam kasus ini hati-hati. Banyak sekali kasus-kasus yang kawan-kawan alami ketika hutang bank terlambat bayar. Resikonya pemutusan kontrak kerja, interminit ataupun notis, sampean balik kampung secara otomatis sampean membayar pun itu harus di kampung. Bayangin, sampean hutang 3.800 per bulan nih, bagaimana sampean bisa membayar? Jika sampean nggak bisa membayar secara otomatis, rumah sampean, kendaraan sampean, tanah sampean, ataupun sama duwe sawah itu bakal dijadikan jaminan, Mbak, untuk membayar hutang-hutang bank sampean. Iya kalau hari itu juga didatangi. Bagaimana kalau nunggu setahun 2 tahun? Sampean bakal menumpuk itu hutangnya karena sekalian bunga nih. Dalam kasus ini sekali lagi cuman menyarankan hati-hati hutang bank. Kalau perlu gunakan pembayaran yang semampunya, nggak perlu sampean membayar melebihi batas dari gaji Anda. Ujung-ujungnya sampean bakal kesulitan untuk hidup di negara Hongkong. Jalannya sampean pasti memilih untuk kerja part time atau sampean hutang rentenir. Karena kalau sampean hutang rentenir, nanti juga pasti ada hutang ke rentenir lainnya. Bahaya. Ini bahaya kan kawan. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.